Hai YouTubers, Doraemon adalah judul dari sebuah manga dan anime yang sangat populer yang dikarang oleh seseorang bernama Fujiko F. Fujio. Serial ini berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 sekolah dasar yang bernama Nobita Nobi yang didatangi oleh sebuah robot kucing bernama Doraemon dari abad ke-22. Doraemon sendiri bisa memberikan bantuan apa saja kepada Nobita dengan mengeluarkan berbagai benda ajaib dari kantong ajaib yang dimilikinya, termasuk pintu kemana saja dan baling-baling bambu yang menjadi andalannya. Sayangnya, jalan cerita terakhir dari serial kartun Doraemon masih menjadi rahasia. Bahkan terdapat dua versi mengenai cerita akhir dari serial kartun Doraemon. Dari semua fakta yang ada dalam serial kartun Doraemon, ada beberapa di antaranya yang baru terungkap. Dan berikut daftar fakta tentang kartun Doraemon yang baru terungkap. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Fakta rumah keluarga Nobita. Serial kartun Doraemon buatan Jepang ini memang sudah menjadi tontonan yang mendunia. Karakter para tokoh, jalan cerita, hingga berbagai pernak-pernik dalam serialnya mampu memanjakan mata para penontonnya. Serial kartun ini tidak hanya disenangi oleh anak-anak, orang dewasa pun tidak sedikit yang menyukai serial tersebut. Untuk para penggemar serial Doraemon ini pasti sudah tidak asing lagi dengan pemandangan rumah milik keluarga dari karakter utama, yakni Nobita. Siapa sangka harga rumah Nobita ditaksir mencapai harga 9 miliar rupiah. Harga rumah keluarga Nobita ini diungkap oleh seseorang penulis light novel, SOW, yang mencoba mengkalkulasikannya. Harga tersebut didapat setelah menghitung ruang per ruang, perabotan dan daerah tempat tinggalnya. Menurutnya, nilai hipotek dari rumah tersebut sekitar 200.000 yen per bulan. Menurutnya, nilai hipotek dari rumah tersebut sekitar 200.000 yen per bulan atau sekitar 25.936.000 rupiah. Dan ayah Nobita pasti mempunyai gaji yang cukup tinggi. Rumah keluarga Nobita tersebut memiliki 2 lantai yang terletak di daerah Nerima Ward, Tokyo. Dan tahun 1970-an harga rumah seperti itu ditaksir kisaran 70 juta yen. Hobi ayah Nobita. Tidak bisa dipungkiri bahwa hobi Nobisuke, ayah dari Nobita, ini hanya 2, mabuk dan main golf. Beberapa kali dalam animasi Doraemon, Nobisuke didapati sedang mabuk bersama rekan-rekan kantornya selepas pulang kerja. Ketika momen tertentu, ia juga sering menyimpan sake di rumahnya dan ia minum ketika menonton TV di rumah. Asumsikan saja, per bulan ia minum-minum bersama dengan teman-temannya 2 kali dan di rumahnya ia menyetok beberapa sake kalengan. Normalnya, harga satu sake kategori biasa di pasaran Jepang yakni 900 hingga 2.000 yen per botol. Jika dihitung, total ia menghabiskan 39.000 yen atau kurang lebih 6 juta rupiah untuk mabuk. Selain golf dijadikan hobi oleh orang-orang kaya di Jepang, dijelaskan bahwa permainan ini sejatinya adalah sebuah bisnis yang menggiurkan bagi para orang kaya. Namun bagi Nobisuke, golf hanya sebatas hobi saja dan dari episode ayah Nobita memainkan permainan ini, kita tahu bahwa Nobisuke memiliki jabatan yang tidak terlalu tinggi di kantornya. Hal ini diketahui melalui hasil telisik dari teman bermain golfnya yang adalah bos-bosnya sendiri. Banyak teori yang mengatakan bahwa Nobisuke memiliki gaji yang cukup besar karena bermain golf. Untuk perlengkapan, putter, dan juga perawatan dari alat-alat golf miliknya, ia bisa menghabiskan biaya mencapai 30.000 yen per bulannya. Dari hobi minum sake dan perihal bermain golf, dirinya bisa menghabiskan 70.000 yen atau kurang lebih 10 juta rupiah per bulan. Gaji bulanan ayah Nobita. Dalam sebuah forum pecinta Doraemon yang ada di media sosial, setidaknya terdapat 2 perdebatan panas yang tidak mungkin terselesaikan. Pertama, Doraemon sebenarnya sebuah robot musang walau dirinya mengelak disebut sebagai musang. Kedua, berapa sebenarnya gaji Nobisuke yang merupakan ayah dari Nobita, hingga dirinya bisa bertahan hidup di Tokyo dan menafkahi keluarga kecilnya tersebut. Apalagi mereka ketambahan robot kucing yang senang sekali makan dorayaki. Sedangkan istrinya Tamako adalah ibu rumah tangga yang banyak mengurus urusan domestik dan tidak ada data yang mengatakan bahwa Tamako memiliki bisnis sampingan. Diketahui bahwa upah minimum di Tokyo adalah 1.013 yen per jam. Sedangkan jam kerja perkantoran di Tokyo kebanyakan adalah 8 jam kerja dan 1 jam istirahat.
Dengan demikian, per hari ayah Nobita bisa mendapatkan upah mencapai 8.104 yen dan per bulan ia akan mendapatkan 243.120 yen. Belum bonus dan tunjangan hari raya, Nobisuke bisa mengantongi 250.000 yen atau kurang lebih 38 jutaan rupiah per bulan. Gaji sebesar 38 juta rupiah tersebut dikurangi 10 juta untuk konsumsi hobinya. Maka istrinya Tamako yang merupakan ibu dari Nobita harus mengolah 28 juta untuk keperluan bulanan, uang jajan Nobita dan dorayaki untuk Doraemon. Uang saku Nobita. Terlepas dari betapa sialnya Nobita dalam kehidupan dan seberapa bergantung dirinya kepada Doraemon, sejujurnya ia mengisyaratkan kehidupan sejati seorang anak-anak. Ketika kebanyakan anak bergelut dengan ponsel pintarnya, ia masih saja menyempatkan bermain bersama dengan Giant dan Suneo di taman. Diketahui bahwa Nobita mempunyai hobi mengkoleksi komik-komik dan di dalam lemarinya banyak terpajang komik, satu lemari berisi penuh. Dari ketebalan komik koleksinya, Nobita mengkonsumsi majalah komik berjenis mingguan, dui mingguan atau malah bulanan. Jika seminggu Nobita harus menghabiskan uang Rp40.000, maka ia harus merogoh kocek sebesar Rp160.000 selama 1 bulan. Dari beberapa scene, Nobita terlihat beberapa kali meminjam komik dari kawannya dan ia juga sempat membaca bersama dengan Suneo di taman. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nobita tidak berlangganan majalah komik bulanan secara penuh. Dirinya hanya beli komik sebulan sekali dengan biaya pengeluaran sebesar Rp40.000. Mengetahui hal tersebut, uang jajan Nobita kurang lebih sebesar Rp10.000 sehari, dengan asumsi sisa 500 perak untuk bermain. Jika dihitung, uang jajannya selama 1 bulan ada di angka Rp300.000. Kekayaan Suneo. Seperti yang kita ketahui bahwa Suneo adalah salah satu karakter dalam serial kartun Jepang Doraemon. Dirinya dikenal sebagai anak orang kaya yang sombong dan sering pamer pada Nobita. Selain itu, Suneo juga sering muncul sebagai karakter pendamping yang berteman dengan Nobita dan Doraemon. Diketahui bahwa orang tua Suneo adalah seorang pebisnis yang sukses. Mereka juga disebut memiliki rekan dari kalangan orang-orang terpandang seperti penulis, komik, sutradara film, dan sebagainya. Dengan hal tersebut, ibu Suneo seringkali memberi semua yang Suneo minta dan tidak peduli apakah barang tersebut baik untuk anaknya atau tidak. Selain itu, kekayaan Suneo juga terungkap dalam sebuah episode di mana Suneo pernah membeberkan bahwa ia diberi uang jajan sebesar 5.000 yen sebulan. Jika dihitung dengan uang jajan tersebut setara dengan Rp670.000 dan ini cukup besar untuk uang jajan anak SD. Suneo juga merupakan karakter dengan kemampuan intelijensi paling luas di antara teman-temannya dan ia memiliki bakat di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, menggambar dan bermain video game. Suneo sebenarnya memiliki seorang adik bernama Sunetsugu, namun adiknya tidak tinggal bersama dengan Suneo. Sunetsugu ternyata tinggal bersama dengan pamannya di New York, Amerika Serikat. Yoshio Minamoto, ayah Shizuka. Sosok Yoshio dalam serial kartun Doraemon digambarkan sebagai pria berkacamata, bertinggi sedang dan berwarna kulit peach dengan penampilan tradisional. Biasanya rambutnya ditampilkan dengan model belah tengah. Ia bahkan digambarkan suka menghisap cerutu. Namun tidak dijelaskan ia bekerja sebagai apa. Tapi yang jelas ia adalah pekerja kantoran di sebuah perusahaan Yoshio Minamoto yang dimana adalah ayah dari Shizuka yang terbilang jarang sekali tampil di anime Doraemon. Catatan paling tua menyatakan bahwa Yoshio pernah tampil pada anime Doraemon di tahun 1973 dalam episode Wishing Star Shooting Star. Setelah itu ia juga muncul pada anime tahun 1975, 1999, 2005, 2014 bahkan hingga 2018. Pada anime 1999, ayah Shizuka ini muncul dalam film berdurasi 27 menit yang berjudul Doraemon Nobita's The Night Before. Dalam film tersebut, Yoshio tampil di adegan terakhir, yakni ketika ia berbincang dengan Shizuka untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menikah dengan Nobita. Selain itu, Yoshio juga digambarkan sedang mengingat masa kecil Shizuka dan memberikan dukungan atas keputusan yang Shizuka akan jalani. Pada film tahun 2014, Yoshio juga tampil dalam Doraemon The Movie Stand By Me. Dari beberapa penampilannya diketahui bahwa Yoshio kurang mirip dengan Shizuka. Pasalnya, Shizuka lebih mirip dengan ibunya daripada ayahnya tersebut. Namun dalam hal urusan rajin dan bijak, hal tersebut menurun dari Yoshio. Sasuke Gouda, ayah Giant.
Saat ini mungkin belum banyak yang mengetahui tentang sosok ayah Giant yang memiliki nama lengkap Sasuke Gouda. Tidak diketahui secara pasti ia berprofesi sebagai apa, tapi kalau lihat dari latar belakang Giant, sepertinya ayahnya tersebut adalah seorang wirausahawan yang mencari uang melalui toko bersama dengan istrinya. Jika dibandingkan dengan ayahnya Nobita dan kawan-kawannya, ayahnya Giant ini bisa dikatakan paling jarang muncul di film. Oleh sebab itu Sasuke ayah Giant ini tidak sefamiliar seperti tokoh-tokoh lainnya. Sasuke sendiri tercatat pernah tampil pada anime Doraemon tahun 1973. Saat itu ia digambarkan sebagai pribadi yang pendek, berkacamata dan bisa dikatakan sebagai orang yang lemah. Dengan kondisi seperti itu, ia pun sempat dirundung atau dibully oleh anaknya sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pada karakter Sasuke Gouda. Pada anime Doraemon tahun 1979, ia digambarkan berbadan besar dan tampak lebih kuat. Dan di anime tahun 2005, ia digambarkan memiliki kumis mirip seperti kumisnya Charlie Chaplin. Selain itu, ayahnya Giant ini disebut-sebut sebagai orang terkuat di kota. Diketahui bahwa seiyuu atau pengisi suara dari karakter Sasuke Gouda telah mengalami beberapa pergantian. Pada tahun 1976 sampai 1980, Sasuke disulisuarakan oleh Masayuki Kato. Pada 1987 dan 1993 oleh Yushi Maka. Pada November 1987 oleh Daisuke Gori. Dan pada tahun 2005 oleh Shinpachi Suji.